Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man tabi' rusdah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah mengenai akhlak dalam bermedia sosial. Di era sekarang ini, eranya digital, di mana perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, sedang mengalami masa keemasan. Salah satu di antaranya yaitu media sosial. Media sosial ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi kalangan masyarakat. Beragam kemudahan yang didapat di media sosial tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya dalam berkomunikasi, interaksi, dan mencari informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang baik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu-rambu yang harus dipahami yang menjadikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, tentunya harus kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan menghargai satu sama lain, karena apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan bahwa Quran surat Al-Isra ayat 36 ini memerintahkan agar manusia menjalankan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengannya, serta untuk tidak mengikuti apa yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Selain itu, Allah juga melarang manusia untuk tidak berucap tentang apa yang tidak diketahui, mengaku tahu apa-apa yang tidak ia ketahui, serta mengaku mendengarkan yang tidak mereka perdengarkan. Hal ini karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya dan dipertanggungjawabkan bagaimana pemiliknya menggunakan. Kemudian, akhlak yang harus diperhatikan bagi seorang muslim dalam bermedia sosial yaitu ada muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan kita merasa selalu diawasi dengan Allah, tentunya kita menggunakan dengan sebaik mungkin. Apapun yang kita sebarluaskan, termasuk niat di balik postingan yang kita share, tentunya harus kita sadari bahwa Allah selalu mengetahui kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 54 yang artinya, jika kamu
menampakkan sesuatu dan menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penting juga bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun atau klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan ketika menyampaikan informasi harus didasarkan dengan bukti dan fakta dan diungkapkan dengan tulus, tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi, tentunya kita harus selalu bijak dalam menggunakannya. Jadi, tadi yang disebutkan akhlak yang mencerminkan pribadi seorang muslim, yaitu diantaranya kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Semoga di zaman ini yang berbagai fasilitas memudahkan kita, tentunya kita harus gunakan untuk hal-hal yang membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.